juga banyak yang putus sekolah. Ya kebanyakan mah lulus SD doang. Nah, kita lihat gara-gara ekonomi, Mas. Umur 12. Ya, Putus sekolah di kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Windy Purbasari dengan NIM 2024050103008, semester 2 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara tentang kenyataan yang masih menghantui banyak saudara kita, yaitu kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya uang, tapi juga keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kerjaan, hingga rasa aman di lingkungan sosial. Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia bukanlah termasuk negara miskin. Lantas, mengapa Indonesia menjadi peringkat keempat di dunia dengan presentasi penduduk miskin yang cukup tinggi? Pada periode September 2024, terdapat 24 juta penduduk Indonesia yang berada di garis bawah kemiskinan, atau sekitar 8,6% dari total penduduk di Indonesia. Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan. Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh, kekayaan tidak merata. Sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya dan kekayaan, sedangkan sebagian besar lainnya hanya mendapatkan sedikit, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat banyak orang sulit bersaing di dunia pekerjaan. Pernikahan di usia muda yang tidak sesuai dengan kesiapan ekonomi. Banyak anak tanpa perencanaan bisa menambah beban hidup dan menurunkan kualitas pendidikan serta gizi anak. Selanjutnya penceraian. Penceraian juga bisa menimbulkan kemiskinan apabila tidak ada tanggung jawab ekonomi dari salah satu pihak. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perencanaan. Remaja perlu diberikan pemahaman agar tidak terburu-buru menikah sebelum siap. Lantas, apa yang kita bisa lakukan sebagai mahasiswa? Kita bisa menjadi relawan pengajar di daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Membentuk komunitas edukasi dan literasi keuangan, menolak budaya konsumtif, dan mendukung produksi lokal dan UMKM. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dapat menurunkan kemiskinan hingga 30% di kawasan Asia Tenggara. Jika dari kita memulai dari satu langkah kecil untuk memberdayakan satu orang atau satu komunitas, maka dampaknya akan sangat besar. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran. Mari kita bangun bangsa ini dengan peduli sesama dan membekali diri dengan ilmu dan aksi nyata. Selama masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena biaya, selama masih ada orang yang kelaparan karena tak punya pekerjaan, maka perjuangan kita belum selesai. Mari bergerak, mari peduli, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak membiarkan satu warganya tertinggal dalam kesulitan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.